InHealth adalah juara dalam asuransi kumpulan. Jadi kalau dengan asuransi itu pangsa pasar InHealth masih 19% untuk semua asuransi. Jadi asuransi kumpulan itu jadi total dengan semua asuransi ya, pangsa pasar InHealth masih 19. Kami yakin ke depan pangsa pasar ini akan semakin terbuka, apalagi dengan adanya kelas standar seperti yang disampaikan tadi. Demikian Mbak Ineke. Baik, kita akan beralih ke Pak Bianto. Di tengah juga banyak pembatasan saat pandemi ini, sebenarnya strategi pemasaran seperti apa sih yang paling tepat untuk asuransi kesehatan Allianz Life Indonesia? Ya, makasih Bu Anneke. Jadi kalau untuk asuransi kesehatan, kami selama ini fokusnya adalah pada customer ya, terus berfokus pada pengembangan produk, terutama peningkatan benefit yang relevan pada masyarakat, baik produk-produk yang berupa health and surgery seperti kami luncurkan produk baru ya, Smart Healthcare Premier Plus, kira-kira 2 bulan yang lalu. Juga produk-produk critical illness kami selalu perbaiki, baik dalam bentuk riders maupun standalone. Nah ini dari sisi produknya. Di samping itu kami juga tingkatkan juga pelayanan kami dengan menggunakan digitalisasi, sehingga para customer kami itu akan lebih mudah mengakses baik pada saat pembelian produk maupun pada saat pasca pembelian ya, seperti ketika melakukan klaim segala, kami tingkatkan juga sinergi dengan rumah sakit dan jumlah rumah sakit yang di cover. Kami harapkan dengan itu nantinya nasabah yang menggunakan produk kami akan mendapat kemudahan ketika mereka sakit, dan ini selama ini bisa berjalan cukup baik, sehingga ya itu bisa kelihatan dari pertumbuhan bisnis kami, baik asuransi kesehatan maupun total life and health secara umum, yang kami di pertengahan tahun ini tumbuh 20% lebih dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Baik, 20% ini berapa persen yang berasal dari penetrasi digital? Jadi gini, cara kami melihat solusi digital itu sebenarnya bukan hanya produk yang kami jual secara murni digital, tapi produk yang kami jual secara tatap muka itu kami juga digitalisasikan. Seperti contohnya dari proses penjualan itu para agent kami itu melakukan penjualan dengan menggunakan iPad, dan itu prosesnya straight through. Juga tenaga penjual kami yang di bank itu semuanya juga sudah menggunakan iPad kan, supaya digitalisasi bisa lebih mudah. Di samping itu juga seperti di proses underwriting-nya juga kami menggunakan artificial intelligence, itu juga membantu kami untuk memproses ya proses approval atau underwriting dari produk asuransi itu sendiri. Nantinya ketika customer akan melakukan top up atau melakukan perubahan atau melakukan klaim, itu juga kami digitalisasikan. Jadi digitalisasi itu mencangkup keseluruhan dari operasi dari bisnis kami gitu. Baik, kita akan beralih ke Mandiri InHealth. Pak Rahmat, kalau di Mandiri InHealth ini seperti apa sih tren untuk mengadopsi platform digital yang sudah dilakukan? Ya, jadi digital itu adalah suatu keharusan gitu ya. Jadi harga mati. Tanpa digital kita akan ketinggalan. Jadi sekarang customer menginginkan produk yang cepat, murah, cepat, mudah dan murah. Nah, artinya ini kita harus melakukan upaya digitalisasi di segala hal. Bagi kami itu membentuk satu tim sendiri. Jadi digitalisasi mau nggak mau harus. Kami membentuk satu tim tersendiri untuk menggali potensi-potensi apa yang harus didigitalisasi, mendiskusikan, kemudian akhirnya disetel oleh bisnis unit yang terkait. Kemudian di kami itu ada 3 stakeholder utama. Satu adalah badan usaha, dalam arti di sini adalah nasabah korporasi, karena kami adalah korporasi. Kemudian yang kedua adalah B2C, yang tadi B2B-nya. Yang kedua adalah B2C, artinya bahwa kami dengan peserta-peserta tadi, dengan karyawan-karyawan yang perusahaan tadi. Yang ketiga adalah dengan provider, jaringan rumah sakit, klinik, rumah sakit, apotik, dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan Mbak Ineke, Mandiri InHealth itu punya 1.300 badan usaha
kemudian 1,8 juta peserta, dan punya jaringan provider 6.000. Ini harus dilakukan simplifikasi, efisiensi. Nah, caranya memang digitalisasi. Misalnya dengan badan usaha, tambah kurang peserta, itu rekonsiliasi. Nggak bisa dilakukan manual, karena pesertanya sangat banyak sekali. Jadi ada semacam BU portal yang kita sediakan sistem di badan usaha dan di kita. Di rumah sakit, betapa heavy-nya klaim, kemudian benefit dan sebagainya, banyak sekali macam-macam kelas dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kami juga lakukan